Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu Switch Pump ya, pompa air kotor ya. Pompa ini biasa digunakan untuk menguras-nguras kolam ataupun yang lainnya ya. Jadi untuk pompanya ini kemasannya seperti ini. Jadi untuk kalian yang beli jangan khawatir, tempatnya itu pakai peti ya, jadi aman banget. Untuk tipenya itu HS370A ya. Nah ini yang otomatis ya. Kita akan langsung lihat aja. Pertama dari tempatnya. Bagian kiri kanan itu ada handle-nya, ada bolongannya ya. Jadi untuk mengangkat lebih aman. Tuh. Petinya seperti ini, rapat dan juga kuat dan sangat aman juga. Oke, jadi ini pompanya seperti ini ya. Dia berat banget karena full besi ya, untuk bodinya ini besi. Bagian bawah tapi dia terbuat dari karet. Jadi ketika posisi di bawah dia tidak mudah getar atau yang lainnya. Tidak terkena gesekan langsung dengan bagian dasarnya. Lalu bagian bawahnya juga ada seperti celah-celahnya ya. Di sini ada celah-celahnya agar air masuk lebih mudah ya. Masuk lebih mudah ke bagian bawah dan tidak langsung masuk dalam. Ini juga sebagai penyaring juga buat kotoran-kotoran yang cukup besar tidak masuk langsung ya, tidak masuk langsung. Jadi tidak menghambat baling-baling ataupun penghisapnya. Jadi seperti ini. Baut-bautnya juga. Nah, untuk spesifikasi di bagian atas ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk spesifikasinya di sini untuk tipenya HS370A ya, dia otomatis dengan discharge-nya sampai 50 mili ya. Total maksimal head maksimalnya ya sampai 7 meter. Lalu untuk frekuensinya di 50 Hz, kapasitas maksimal sampai 10 meter kubik per jam ya. 10 meter kubik per jam. Ini satu pas. Jadi dengan motor 220 volt ya. Bisa voltase di 220, 230 dan juga 240 ya. Dengan output motornya itu sampai 0,4 kW ya, kilowatt. Jadi kurang lebih di 400 wattan ya. Ini untuk wattnya sendiri 400 wattan. Dengan currentnya 2,7, 2,6, 2,6 ampere ya, tergantung voltasenya ya, tergantung voltase. Ini di voltase 220 di 2,7, voltase 230, 240 di 2,6 ya. Di sini nose off ya, 20 ya, insulation A ya. Nah, di sini dia menggunakan ukuran pipanya 2 inci ya. Ukuran pipanya ukuran 2 inci. Ini juga bisa dilepas pasang sebenarnya. Ini kalau misalkan outputnya mau dikecilin ataupun digedein masih bisa ya. Karena modelnya seperti ini. Ini bisa dibuka, dilepas pasang juga. Ini untuk outputnya ya. Untuk inputnya kan bagian bawah. Tuh. Modelnya seperti ini. Banyak ini plastik. Jadi ringan banget. Nah, ini drat. Tapi dia besi ya. Bagian outputnya dia besi. Bener-bener berat banget. Ini tinggal kita dratkan aja, tidak perlu pasang seal tip lagi karena di bagian ini ada karetnya ya. Yang penting kita pasangnya kencang aja, tapi jangan terlalu kencang juga, takutnya nggak bisa dibuka. Sesuaikan aja ya, kira-kira aja, kira-kira karetnya itu sudah menempel dan juga mengepres ya. Ini bagian karetnya. Lalu di bagian otomatis, nah ini ada otomatisnya yang bisa kita pakai gunakan, yang pastinya kalau misalkan mau menguras kolam ataupun yang lain, itu posisinya si pompanya ketika otomatisnya turun dia akan otomatis mati ya, tidak akan menyala lagi dengan floating switch ya namanya. Modelnya seperti ini. Jadi ini akan mengambang ketika airnya penuh, dia akan posisinya di atas ya. Posisinya akan di atas, tapi ketika airnya turun dia akan otomatis turun, mati juga ya. Nah, untuk kabelnya dia panjang, di sini sangat panjang. Kita bisa ukur kabel ini. Oke, untuk kabelnya ini kurang lebih ada di 6 meteran ya. Kabelnya tebal juga dan sangat fleksibel juga ya pastinya. Dan untuk kalian jadi jangan sampai menarik kabel ini karena bukan alat untuk menarik ataupun menggantung. Untuk menggantung itu kita bisa menggunakan handle ini ya.
ditarik aja bagian ini, dipegang ataupun ditambah tali kalau misalkan mau dicelupin ke bawah ya. Kalau nggak mau turun-turunnya, kita pakai bagian handle si ininya ya, bagian handle bagian atasnya yang pasti udah kuat banget, dan bagian handle-nya itu ada karetnya ya, dan juga bergelombang ya, bagian karetnya itu bergelombang pas seperti jari-jari kita. Kita coba mesinnya aja dulu. Nah, ini sudah nyolok, sudah masuk. Kita tes. Langsung nyala ya. Suaranya halus banget. Ini sebenarnya di bagian sini ada seperti bola. Ketika bolanya dia posisinya kayak gini, dia akan nyala ya. Akan masuk ke bagian sini, bagian switchnya. Ketika si bolanya dia turun, nah dia akan lepas. Jadi sama kalau misalkan ketika posisinya ada air ya, nah di posisi di atas dia kan masih nyala, menghisap, airnya akan habis, lama-lama dia akan turun dan udah mati aja otomatis ya. Pengaman, jadi kalau kalian mau menguras kolam ya, jadi udah tinggal aja dah. Yang penting kan ada otomatis, jadi aman. Kalau airnya udah surut ya, kitanya lupa ya, jadi pompanya nggak nyala terus ya, jadi udah aman banget. Oke, mungkin di situ aja. Saya akan coba sedikit seperti apa sih semburan airnya, sekencang apa sih dari semburan pompa ini ya. Dan langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi kita akan coba ya. Di sini ada ember ya, ada isi airnya. Kita akan lihat seberapa kencang semburannya ya. Posisi yang dasar seperti ini. Sebenarnya kalau untuk ini ada otomatis, kita posisikan dulu ya, agar nanti bisa langsung nyala ya. Kita akan langsung celupkan aja. Nah, karena ini posisi otomatis sudah mati. Kalau posisi seperti ini akan otomatis mati. Kita akan tes. Ini saya otomatisnya diikat dulu ya. Dan ini kabel panjang ya, kabel panjang. Saya akan posisi agak jauh. Dan langsung kita coba 1, 2, 3. Langsung habis. Langsung habis ya. Kita cek, tes lagi. Oh, udah habis ya. Posisinya tinggal sedikit soalnya. Oke, jadi ini udah penuh. Kita coba lagi ya. Saya harus menjauh lagi karena cukup deras. Soalnya sudah luber ya. Saya 1, 2, 3. Cepat banget. Ini karena diisi air ya. Seperti ini. Makin banyak air dia makin nyembur lagi. Seperti ini ya. Posisi dia, kita cek posisi air, level airnya ya. Oke, jadi untuk airnya batas sampai dia tidak bisa menghisap lagi itu pas banget di bagian antara dudukannya ya. Dudukannya itu udah nggak bisa ngisap lagi karena si kipas tuh berada di bagian sini ya. Kipas penghisap itu bagian sini. Jadi kalau sudah lewat di sini itu nggak akan bisa menghisap lagi. Nah, ketika air ada naik ke atas baru bisa menghisap lagi sampai benar-benar habis ya. Habisnya sampai sini ya, bukan sampai dasar. Oke, jadi segitu aja untuk pengetesannya. Kita kembali ke studio. Oke, jadi kalian sudah lihat ya untuk pengetesannya ya, seperti apa semburannya kencang banget ya. Apalagi tinggal tambah pipa-pipa lagi ya, bisa kita salurkan ke area yang lebih luas lagi. Karena ini bisa sampai 7 meter ya untuk headnya juga. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.